Ini dimulai dengan sebuah pepatah kuno. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sebab kalimat singkat itu menyampaikan tentang pentingnya pendidikan untuk manusia dan kehidupannya. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Kami pergi ke sekolah bukan hanya untuk meraih mimpi, tapi untuk bersosialisasi dan berada di samping orang yang hebat. Sebelum pandemi ini terjadi, seluruh situasi berjalan normal. Contohnya pada saat pembelajaran kehadiran pendidik dan mahasiswa bertemu dalam satu naungan kampus. Kita pagi-pagi buta dan harus menjalankan aktivitas untuk bersiap-siap berangkat ke kampus. Kami melangkahkan kaki menuju kampus dengan semangat tinggi menuntut ilmu dan semangat untuk bersosialisasi. Sesampainya di kampus, kita mendengarkan penyampaian dosen. Melakukan presentasi dan memperhatikan teman kita yang presentasi. Dan tentu saja kita interaktif terhadap mahasiswa maupun kepada dosen. Kegiatan yang sering kami lakukan sebelum pandemi terjadi yaitu kerja kelompok. Kami semua merasa senang karena bisa melakukan bersama-sama. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dapat melakukan kontak dengan warga negaranya COVID-19 di wilayah Jawa Barat selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Setelah pandemi virus corona melanda dunia, selain isu kesehatan, aspek-aspek kehidupan lainnya pun turut terdampak. Situasi pandemi pun mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar yang biasanya dilakukan dalam kelas dengan tatap muka berubah menjadi pembelajaran secara jarak jauh. Salah satu kendala yang sering dialami peserta didik dalam pembelajaran daring adalah motivasi siswa kurang untuk belajar dan sudah merasa bosan belajar daring. Harapan saya semoga kami para pelajar Indonesia dapat kembali merasakan pembelajaran tatap muka agar mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Depannya pendidikan Indonesia itu bisa makin merata ya, jadi nggak cuma di kota-kota aja, jadi di desa-desa tuh dikembangin lagi gitu. Indonesia ke depannya bisa memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Jadi bukan cuma soal tentang nilai, tapi juga tentang kualitas dari ilmu pengetahuan yang dipelajari. Jadi nanti ke depannya itu Indonesia bisa punya sumber daya manusia yang lebih berkualitas lagi.
Pendidikan Indonesia setelah pandemi COVID-19 yaitu adanya perbaikan akses jaringan internet khususnya di daerah pelosok, karena dengan adanya jaringan internet yang memadai maka pendidikan di Indonesia yang merata akan tercapai. Untuk pendidikan kedepannya, yaitu pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih maju dan serta bisa merangkul anak-anak yang putus sekolah. Untuk pendidikan kedepannya adalah pendidikan Indonesia bisa terpenuhi dengan layak, di mana pelajar bisa belajar dengan maksimal, dengan meningkatkan kualitas pengajar dan pelajar agar adanya timbal balik antara pelaku pelajar.